Halo Studio Lovers, eskalasi ketegangan militer global saat ini memang sedang berada di titik panas. Dari ujung Eropa hingga Asia, ancaman konflik terbuka terasa makin nyata. Namun di tengah situasi dunia yang serba tak menentu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuktikan satu hal penting, mereka tidak tinggal diam. Baru-baru ini, jagat pertahanan kita dibuat heboh oleh sebuah bocoran dokumen super serius. Berdasarkan informasi strategis yang beredar dari Lembaga Keris pada 26 Maret 2026, muncul rincian rencana kontrak pengadaan alutsista TNI Angkatan Darat yang isinya benar-benar tidak main-main. Ini bukan sekadar daftar belanja alutsista biasa yang sering kita dengar. Yang paling menarik, pola strategi yang terlihat justru merupakan sebuah kombinasi brilian antara adopsi teknologi tempur super canggih dipadukan dengan program modernisasi masif untuk alutsista lama. Konsepnya bukan cuma memborong barang baru dari pabrik, tapi juga menghidupkan kembali armada monster besi veteran agar kembali mengaum di medan juang. Nah, persiapkan diri kalian, karena sekarang kita akan membedah kekuatan luar biasa ini secara mendalam satu persatu. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Ini mengaktifkan kembali alutsista yang veteran gitu. Kita mulai dari lini pasukan terdepan, yaitu infanteri. Salah satu alutsista yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran sang penghancur monster lapis baja, senjata lawan tank Carl Gustaf. Khususnya, varian tempur yang paling mutakhir yakni Carl Gustaf M4. Senjata buatan Swedia ini sangat ditakuti karena bobotnya yang sungguh di luar nalar. Untuk ukuran senjata berdaya hancur kelas berat, ia secara mengejutkan hanya memiliki bobot sekitar 7 kg saja. Artinya, prajurit infanteri darat kita bisa membawa senjata dengan daya hancur super besar tanpa terbebani masalah fisik saat berlari bermanuver. Ini sangat krusial di medan tempur modern. Fungsinya pun mematikan, bisa meluluh lantakan tank baja, menjebol dinding perlindungan bunker, hingga instan menciptakan tembakan tabir asap pekat. Singkatnya, infanteri kita resmi dibekali artileri saku ringan yang super lincah. Tidak terlalu berat, 7 kg. Pandur 2. Lompatan teknologi persenjataan kita selanjutnya juga tidak kalah menggemparkan. Dokumen tersebut menyinggung rencana pengadaan masif kendaraan tempur infanteri roda ban berjenis Armored Personnel Carrier dan Multi-Purpose Armor Vehicle. Walaupun rincian merek resminya masih misteri, analis militer memprediksi kuat adanya kerjasama strategis dengan Ceko untuk platform tangguh Pandur 2 8x8 atau produk andalan dalam negeri PT Pindad. Kendaraan lapis baja ini punya peran sangat vital sebagai perisai baja pelindung pasukan. Dengan standar ketahanan balistik Stanak, rampur ini bisa mengantarkan prajurit menembus jantung pertahanan lawan dengan resiko serpihan tembakan yang jauh lebih rendah. Daya manuver pasukan TNI Angkatan Darat dipastikan akan melesat tajam dan lincah layaknya kilat di titik panas. Sekarang kita masuk ke bagian efisiensi yang patut diacungi jempol. Modernisasi senjata lama. Senapan serbu andalan prajurit yakni M16A1 peninggalan Perang Vietnam ternyata menolak untuk dipensiunkan ke museum. Sebaliknya, senjata bersejarah ini akan dimodernisasi habis-habisan secara cerdas. Akan ada perombakan komponen taktis berupa pemasangan handguard modern, penggunaan teropong bidik red dot sight untuk akurasi instan jarak dekat, serta penggantian popor teleskopik yang ergonomis. Langkah ini adalah mahakarya efisiensi anggaran negara. Daripada membuang triliunan demi membeli puluhan ribu pucuk senjata baru, institusi militer kita berhasil menyulap senjata tua menjadi senapan tempur modern beringas yang sangat mumpuni membekali komando teritorial dan cadangan. Jadi nggak buzzer ya, digunakan kembali. Bersiaplah merinding melihat kecerdasan pertahanan udara kita. Menghadapi era teror dari kawanan armada drone bunuh diri murah, TNI menyiapkan taktik jenius. Meriam artileri pertahanan udara yang sudah berusia lanjut seperti kanon S-60 kaliber 57 mm dan meriam 20 mm segera menerima sentuhan revolusi sistem digital. Raksasa besi tua ini akan ditanamkan sistem otak mutakhir berupa fire control system digital yang terintegrasi langsung dengan kejelian radar pelacak otomatis.
Meriam yang dulunya diputar dengan tenaga otot secara manual, kedepannya akan bergerak mandiri dan lincah mengunci target drone musuh secepat kilat. Ini merupakan strategi pengamanan langit yang sangat taktis dan paling efisien. Langgah retrofit ekstrim ini terus berlanjut ke lini kavaleri matra darat, tank AMX-13. Sang legenda hidup lapis baja ini dipastikan menjalani operasi turun mesin besar-besaran. Kubah turret lamanya diganti dengan desain modern, balok armor pelindung akan ditebalkan, dan klimaksnya, sistem mesin bensin tua yang boros akan langsung dicopot. Tenaga buas dari mesin diesel badak bermerek Dongfeng SD285 solar rakitan China dipastikan akan menjadi jantung pacu baru. Tank lawas bodi klasik ini akan kembali lahir dengan performa manuver yang sangat beringas. Digunakan kembali, TNI Angkatan Darat dimodernkan. ternyata juga bermanuver cerdas di sektor perairan dangkal dengan memborong armada kapal berdesain katamaran. Kapal futuristik berlambung ganda karya anak bangsa PT Lundin Banyuwangi ini didesain spesial memiliki batas kedalaman draft lambung bawah air yang sangat dangkal. Ia mampu bermanuver menyelusuri kelokan alur sungai ekstrim atau merambah kawasan rawa tanpa rasa takut terjebak kandas terhandam lumpur dasar. Mobilitas kilat pasukan di bentang alam ekstrim sekelas pedalaman hutan Papua kini tak akan lagi terbendung. Elang hitam. Puncak luar biasa dari segala kejutan militer ini adalah lompatan kuantum mendatangkan skuadron drone tempur udara tanpa awak kelas berat tipe Mail. Armada burung besi sangar ini sanggup terbang patroli membelah sungit belasan jam penuh tanpa mendarat, mengintai pergerakan musuh, dan mampu menghancurkan sasaran di darat lewat rudal mini dengan presisi mutlak. Para perwira komandan kita di medan operasi terdepan kini tak perlu lagi buang waktu, karena mereka mempunyai otoritas kendali serangan udara organiknya sendiri. Dari rentetan analisis tajam ini, kita bisa melihat dengan jelas proses lahirnya transformasi postur pertahanan era baru Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Visi operasi darat kita telah berevolusi hebat menjadi entitas kekuatan yang sangat tangguh, pragmatis, dan penuh kecerdasan taktis tingkat tinggi. Profil pertahanan matra darat yang baru bertransformasi dengan memprioritaskan fungsi efisiensi anggaran yang tajam sambil terus memacu kemandirian industri pertahanan lokal seperti andil brilian PT Pindad dan karya memukau PT Lundin. Ini adalah wujud manifestasi real militer masa depan yang seutuhnya tidak sekadar naif menggantung hidup pada skema impor persenjataan luar negeri yang mahal. Militer kita sangat jeli memadukan persenjataan era mutakhir dengan keberanian meremajakan deru buas jantung pacu tank AMX-13 demi satu tujuan murni, menciptakan daya hancur yang maksimal dan efektif di lapangan. Profil kekuatan gabungan matra darat yang baru dapat dipastikan akan kembali menjadi penentu stabilitas geopolitik dan penebar efek gentar di seluruh belahan Asia Tenggara. Sebagai konklusi Bentar akhir, nih. arus modernisasi spektakuler alutsista TNI Angkatan Darat di tahun 2026 ini membuktikan bahwa kekuatan Nusantara terus merengkuh puncak kejayaan pertahanan di era peperangan modern. Gelombang peremajaan ini bukan ajang pamer teknologi mahal belaka, melainkan sebuah gelar mahakarya strategi taktik matang di atas meja. Manuver jenius menghidupkan deru buas jantung pacu tank AMX-13, keberhasilan cerdas menyulap puluhan ribu pucuk senjata bersejarah M16A1 menjadi alat tempur taktis kekinian, hingga keberanian radikal memboyong skuadron pembunuh bayangan drone Mail, sukses merajut kekuatan tempur darat Nusantara menjadi formasi tempur utuh yang solid dan tanpa celah. Kini, TNI Angkatan Darat resmi bermetamorfosis menjadi instrumen militer terkuat yang sangat adaptif terhadap gempuran peperangan asimetris dan dalam kondisi siaga tempur tertinggi untuk melibas segala wujud ancaman kedaulatan negara. Lalu bagaimana pandangan kritis dari rekan-rekan pecinta militer? Apakah kalian setuju bahwa perpaduan cerdas teknologi masa depan dan kebangkitan alutsista lawas ini jauh lebih efektif secara anggaran daripada hanya fokus membeli armada tempur yang sepenuhnya baru? Nah, itu tadi kita presentasikan gebrakan sukses strategi ganas tentara negara Indonesia yang tentara darat khususnya yang naik, ternyata kita dia naik level gitu ya kan. Kita tahu keadaan dunia sekarang nggak baik-baik aja, sedang dalam ketegangan konflik dan sebagainya yang bisa memacu kepada keterlibatan tentara dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia ini
melihat membuktikan satu hal, mereka juga tidak mau ketinggalan untuk mempersiapsiagakan tentang apa yang diperlukan oleh tentera darat pastinya. Dan kita lihat bagaimana PT-PT yang ada di Indonesia juga punya kelebihan yang luar biasa untuk menghasilkan alutsista yang berteknologi tinggi dan berkualitas juga pastinya. Dan yang paling suka ialah bagaimana mereka itu bisa menukarkan sebenarnya daripada alutsista yang lama, yang veteran, untuk digunakan dan dimodernkan agar bisa digunakan lagi, tidak hanya dibazirkan ataupun dibuang begitu saja gitu kan. Bisa digunakan kembali, diberikan suntikan modern agar bisa digunakan untuk kegunaan tentera darat Indonesia pastinya. Dan ya, kalau kita melihat tadi kesediaan itu memang kita membuktikan betapa pentingnya untuk menjaga sebuah kelengkapan untuk tentera bagi menjaga keamanan negara itu paling penting, dan respect kerana bisa menggunakan kembali kayak senjata-senjata ketika zaman perang Vietnam dulu, M16 bisa digunakan kembali dengan teknologi yang ada pada PT Pindad dan sebagainya, yang karya anak bangsa Indonesia punya kelebihan begitu, sesuatu yang sangat harus dibanggakan gitu. Kalau menurut teman-teman Asia gimana tadi setelah kita nonton video, udah menyaksikan Tentera Nasional Indonesia udah naik level katanya. Oke, bagaimana komentar teman-teman? Jangan lupa titip di ruangan komen. Oke, apapun kita mengharapkan yang baik-baik aja, semoga tidak adalah perkara-perkara yang menakutkan, membimbangkan atau apa aja. Semoga kita selamat sahaja, insyaallah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri.